Dinas Perizinan Lamsel and Komisi 2 DPRD LAMSIL. Pembahasan RKAKUAPPAS untuk tahun 2027 soroti dunia izin usaha persetujuan bangunan gedung. Kurang untuk melengkapi termasuk perizinan bangunannya, persetujuan bangunan gedungnya. Iya. Di program ini kan ya? Di sini untuk ada. Satgas itu lintas sektor. Lintas sektor. Nah, untuk program dari perizinan sendiri, Ya kan dia butuh anggaran bukan? Ya artinya ada program. Masuk salah satu penerbitan perizinan itu Pak. Di fungsi pengawasan lah ya. Di fungsi pengawasan. Monitoring. Itu kan banyak jauh. Kalau usulan, mau lihat tuh SPPG usulan. Ya, kalau nggak ada program kerja anggarannya di sini kan ngambil dari mana nanti? Nah, gitu. Ada satu tempat ini Pak. Ya, mana? Bosnya apa? Dan anggarannya bang kayak mana? Nah, PBG. Izin membuat bangunan EMB. Iya. PBG. Jadi persetujuan bangunan dirubah nama. Iya. Ya, dasar hukumnya itu ya PPG 16/2021. Itu dasar hukum. Buatan bangunan. Ya, persetujuan bangunan. Ya. Persyaratannya ada tambahan nggak? Kalau dulu MJ, sekarang PPG ada persyaratan tambahan. Syarat teknis ada Pak. Apa? Syarat teknis ada. Syarat teknis itu kan ada di OPD teknis ya SPM. Sebenarnya syarat teknis itu berkaitan dengan tata ruang dan prototipe-nya. Kalau di syarat di dalamnya. Yang saya masih apa yang kita sama dengan perizinan. Sekarang kalau dia menggunakan air untuk usaha, tidak termasuk pertanian, padahal penggunaan airnya pertanian itu lebih besar, itu nggak kena. Itu yang saya bingung, sampai hari ini saya bingung. Jadi penggunaan air menggunakan air tanah, kalau dia di sektor pertanian, itu nggak kena pajak. Iya. Padahal penggunaan air lebih besar. Yang bisa jawab PRD Ya, Itu yang saya masih rancu. Jadi orang yang menggunakan air sedikit itu kenapa aja? Jadi cuma buat minum aja, dia buat untuk usaha, dianggap. ini. Jadi siup situ dan lain sebagainya nggak lagi. Jadi kalau kita udah punya NIP ini siup situ nggak lagi. sudah apa? Dicabut lagi. Jadi dasar PP nomor 56 tahun 2021 ada lagi. Mulai dari 2021. Ya. Sudah ada lagi. Jadi kalau saya pengen bikin ini ke perizinan, Ya, itu ini Bisa online Pak. Online Pak. Nggak Melalui harus- OSS. nggak harus ke perizinan Nggak. OND. kalau kesusahan silakan. Iya. Tapi ada help desk. Tata ruangnya belum baku. Nah ini bagaimana dengan kerjasama dengan OPD lain seperti PUPR dan lain-lain. Itu kan banyak sih, ya kan orang izin, tapi pasti nanti dia larinya sendiri-sendiri kan. Sendiri. Sekarang ini bisa satu itu nggak gitu? Jadi saya coba terangkan dikit Pak. Sebetulnya perizinan itu ketika dia menerbitkan proses perizinan sudah sampai terbit. Karena yang membutuhkan tata ruang itu biasanya perizinan bangunan dan KKPR. Jadi ketika itu terbit, artinya tahapan SOP yang itu sudah selesai. Sudah selesai di tingkat teknis. Final ya. Ya, karena di kami itu sudah di tingkat final, Pak. Sudah tinggal persetujuan. Nggak seperti apa ya? SLHS. ya kan? Finalnya di gimana di SLHS itu berapa? Berapa SPPD? Ada 94 SLHS yang sudah bersih dari 143 SPPD eksisi. Berarti masih banyak loh, masih 40% yang belum. Kira-kira seperti itu. Udah 1 tahun. Nah, Nah, itu mungkin dan perizinan gimana itu bisa ngejar supaya SLHS itu sudah terpenuhi? Satgas kan sudah satu tempatnya yang dua jalannya masing-masing. Saya lupa, itu ada aturan menterinya. Saya tak bisa lupa nomornya.
sesuai dengan, jadi dia sebelum terbit dari kita, dari PTSP, dia ada rekomendasi pemakaian jalan. Kalau dia jalan kabupaten, dia dari Bina Marga kabupaten. Kalau dia jalan provinsi, dari Bina Marga provinsi. Termasuk kalau dia jalan pusat, dia biasanya ada dari balai jalan, rekomendasi pengguna jalan, pemakaian jalan. Karena ada keluhan banyak dari masyarakat. Masalah pemasangan kabelnya kan kurang tertib, semeraut. Jadi kalau izin untuk pelaku usaha WiFi ini ya bisa ditegur dari dinas perizinan. Pak Kadis juga sudah perintahkan di provider yang punya serat fiber optik yang melintas di Kabupaten Lampung Selatan untuk dirapikan. Kita sudah rapatin, itu baru tahap pertama. Perintah Kadis kemarin, waktu itu Pak Ketua sudah kita rapatin dan mereka bersedia untuk merapikan semua serat fiber optik. Serat fiber optik ya. Jadi nanti mau masuk rekomendasi kita. Karena dia Jadi penggunaan tiangnya itu pakai tiang sana, yang mereka sendiri kan? Yang mereka sendiri. Selain merapikan juga kan ada wacana ini Pak Ketua. Karena terkait retribusi pajak, selama ini kan memang dia nggak ada itu apa namanya terkait aset, kan itu aset, kalau aset kabupaten dia ada. Itu yang mau kita rapatkan bersama. Tapi dari tahap awalnya kita mau coba perapian fiber optik itu serat kabel. saya saran dari Komisi 2 gitu ya, dinas perizinan supaya lebih ada penertiban lagi masalah kabel yang dengan semeraut. Karena dengan kabel semeraut ini yang mengganggu masyarakat, terutama kenyamanan, ya. Apalagi pengguna jalan, kan ya, karena kabel semeraut kadang orang motor ngerem kaget, bisa menyebabkan kecelakaan. Itu jangan sampai lah ya. Silakan tekan yang lain. Logikanya gimana itu? Nah itu Pak harus Ya. memang. Karena biasanya kan dia ada tekniknya, ada meter. Ya kadang-kadang orang lewat sawah itu mungkin kita menggunakan air 1 tahun buat yang lewat sawah 3 hari. Kita bayar yang untuk 1 tahun gitu kan. Logikanya Ibu. Gitu loh. Itu yang maksud saya juga. Saya bingung hari ini. Mungkin ada kualifikasi gitu, Pak. Aturan dari pusat ya, tapi kami nggak pegang aturan itu, Pak. Iya. Ada. Kalau air juga kan masuknya bukan di perizinan, juga di BPHB itu Dispenda itu kan. Oh, kalau ini dari Iya, maksudnya retribusinya, meterannya juga udah mereka. Ya tetapi itu kan harus simpan dulu. Kalau simpannya nggak ada, itu belum bisa sebelum kita bayar. Ya, tapi kan kalau misalnya pertanyaan ini ranahnya rancu ya, saya masyarakat. Ya kalau beres kan ada perizinan. Hah? Kan akhirnya perizinan dulu final ada perizinan. Kalau sebenarnya itu provinsi. provinsi. Iya. Kalau PTSP provinsi, kan dia sempat di kementerian berapa bulan sih? Enggak loh. Jadi kan kita SIPA itu diprovinsikan, benar di provinsi, di pusat langsung pusat, bukan provinsi. Iya, Ya. iya. Tetapi penggunaan air tanah tarik di kabupaten. Betul. Nah, Betul, pajaknya. Pajak air permukaan, itu pajak ya, air. itu bayar yang mana? Dispenda. Nah, Pindah, iya. dia itu pindah. Iya, dia ada water, ada meter air. Meterannya dipasang dan dikontrol dari bulan. Ada. Pak Nawi, saya ada pertanyaan. WiFi itu ada izin nggak dari perizinan? Baik. Dia nggak kira. Sebenarnya kabel fiber optik Pak itu seharusnya mengantongi perizinan. Perizinan kalau di kita itu dasar perhitungan kewenangan kita itu rekomendasi serat fiber optik. Gimana? Belum kita tahu nih. Enggak ada. Ini mereka yang tertibkan Pak. Harus kita tertibkan. Ya melibatkan lintas sektor juga Pak. Jadi ada Pol PP, ada perhubungan, DPRD, ada dinas PU. Tapi dari perizinan sendiri belum ada anggaran untuk ikut penertiban kabel-kabel dan Salah tiang-tiang. satunya dari yang pengawas. Monitoring. Anggaran monitoring. Monitoring masuk ke situ di fungsi Mana anggaran monitoring? Berapa ya? Masuk dalam pengawasan ya? Ya, investasi dari itu.
Cukup Pak Ketua. Nggak mungkin ditertibin kalau ada anggarannya gitu. Ada katanya. Ada tadi. Anggaran pengawasan ya. Ya, Monitoring. di monitoring itu. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal program pengawasan penanaman modal kegiatan MC program ini. Program promosi penanaman modal. Ya. Jadi sub kegiatannya ada monitoring dan pengawasan ini. Ini Pak ini yang termasuk yang dimunjuk itu ya juga laporan penyelesaian permasalahan dan hambatannya kayak dari pelaku usaha termasuk yang dimunjuk itu berarti ya. Kalau yang kemarin ya, ini kan yang dibeli. Yang kemarin kan termasuk itu ya. Ya. Hari ini kita laksanakan tugas kita kewajiban kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pembahasan tingkat komisi rencana kerja dan anggaran Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Selatan, juga kepada Pak Asmani, juga Ibu Umi Nati, mewakili Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Selatan, bisa hadir dan mata Jakarta sekali lagi mengucapkan semoga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Saya mewakili rekan Komisi 2 DPRD Kabupaten Selatan, mohon maaf seandainya salah kata bahasan ini dan dalam penyampaian ini yang kita tadi kita sama-sama membaca dalam penjelasan Selatan. Masalah pendirian tiang itu nggak ada batasan. Satu titik itu 1, 2, 3, ini sampai lebih dari 10 ngumpul Pak Jumlah. Betul. Iya. Kadang-kadang kalau di masyarakat pedesaan tanpa izin yang punya tanah itu langsung Punya pekarangan. dirikan yang punya pekarangan. Sebenarnya kalau misal Pak Ketua punya halaman itu hanya dengan tiang pemasang itu berbeda, ngamuk aja Pak Ketua atau Pak Sulani itu silakan aja ngamuk, marah, tidak boleh kalau memang itu lahan masyarakat yang dipakai semena-mena tanpa izin. Masyarakat bisa Pak sebenarnya Bisa keberatan, bisa keberatan. Iya. Maksudnya kemana? PTSP itu sekali lagi Pak Ketua, mohon maaf, kita terbitkan rekomendasi fiberoptik setelah ada rekomendasi opini dari teknis. Artinya ketika itu terbit, masalahnya begituan itu harusnya sudah clear, begitu Pak Ketua. Karena kita ada di finalnya. Jadi ketika rekom ya penggunaan jalannya terbit, ya kita tinggal terbit, nggak ada alasan untuk kita untuk tidak menerbit. Jadi rata-rata itu tanah merah sih Pak. Enggak juga. Enggak juga. Kalau di jalan terang ya, terang itu pasti di BM, mereka paham mereka. Kalau saya rumahnya Bang Alkan, Iya. dia mau protes ini. Iya. Patokannya kalau di desa ya dekat jalan Trans Sumatera itu memang benar kata Suar tadi, pasti mereka di BM. Orang itu memang dari tiang itu. Kalau di jalan lintas, tapi kalau di kampung enggak di BM, memang masuk di Karang, itu memang perlu ditertibkan juga. Tapi arahan Pak Ketua itu memang dari sebulan yang lalu Pak Kadis sudah perintahkan dan kita sudah rapatkan untuk kita tertibkan. Dan mereka bersedia. Kapan kira-kira ya?